kedua polisi itu kembali ke kantor Pak J ini. Berarti mereka berhasil keluar dari hutan kawas semalam. Mereka terlihat sedang menyiapkan berkas, mungkin untuk pergerakan selanjutnya. Mantap. Kamu sudah menjalankan tugas dengan bagus. Dah saya jadikan kamu sebagai mata-mata di kantor polisi. Terus awasi mereka. Jangan sampai mereka bertingkat tanpa saya ketahui. Oke, siap Pak. Pak Polisi, gimana semalam? Kok mukanya kusut banget? Mana bos kami? Katanya mau diseret ke sini. Iya Pak, udah dapat belum? Apa malah kalian yang dikerjain? Hahaha. Kalian, gak usah banyak tanya. Mending kalian siap-siap aja. Kerapikan tempat tidur kalian di situ. Karena tidak lama lagi, bos kalian bakal ada di sini bareng kalian. Buat reuni di balik jeruji. Kalian juga dengar tadi kan? Polisi itu kayaknya yakin banget. Jangan-jangan posisi Pak Broto beneran udah ketahuan. Itu palingan cuma gertakan doang Pak Zain. Pak Broto itu punya 1000 jalan. Gak mungkin dia segampang itu ketangkep cuma gara-gara 2 polisi itu. Tapi masalahnya sekarang kita nggak tahu Pak Broto ada di mana. Kalau dia beneran mau kabur lewat laut, apa polisi bisa dengan mudah menangkapnya? Kamu tahu sendiri kan, jalur tikus dia banyaknya minta ampun. Dan pasti rekan bisnis dia bakal bantuin biar Pak Broto tetap aman. Saya penasaran, kalau Pak Broto beneran kejepit, dia bakal lawan atau nyerah ya? Saya harap sih dia ketangkap juga. Masa cuman kita yang tersiksa di sini dan dia masih bebas berkeliaran di sana? Ini sungguh tak adil. Ya, saya rasa polisi nggak bakal mudah. Pak Broto itu licin. Tapi kalau Daus beneran bantu mereka, nah itu yang bikin saya ngeri. Daus tahu semua lubang persembunyian kita. Apalagi Pak Broto. Seru juga ini kasus kayak film-film aja. Ya, emang kan ini film, tapi kita dapatnya peran yang apes duluan. Terima kasih ya sudah mengantar saya sampai sini. Pastikan mobil ini langsung hilang dari area bandara begitu saya masuk ke dalam. Siap Pak, aman. Bos saya sudah pesan agar memastikan Anda sampai di gate dengan selamat. Sampaikan pesan saya pada bosmu. Bilang padanya, tolong perhatikan baik-baik gudang milik saya. Kemungkinan besar saya akan lumayan lama di sana. Jadi saya butuh orang-orangnya untuk tetap memantau situasi di sekitar gudang itu. Jangan sampai polisi atau ada pengkhianat yang mengendus sisa-sisa aset yang masih tertinggal. Saya akan sampaikan Pak, gudang itu akan tetap dalam pengawasan kami. Satu lagi, sampaikan salam hormatku dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bosmu. Tanpa bantuannya dan jalur khusus yang dia berikan hari ini, mungkin saya masih terjebak main kucing-kucingan dengan polisi bodoh itu di hutan rawa. Bos juga bilang kalau ini adalah bagian dari kerjasama jangka panjang kita. Semoga perjalanan Anda lancar ya Pak. Biarkan polisi-polisi itu menggeledah di remaja dan rawa sampai mabuk lumpur. Saat mereka menyadari saya sudah tidak ada, saya sudah berada di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Hahaha. Emang polisi-polisi di sini nggak ada yang becus. Dan itu yang buat kita bisa sampai di titik ini. Ya sudah, kalau begitu saya masuk dulu ya. Saya nggak bisa berlama-lama di sini. Kamu hati-hati di jalan. Siap Pak Broto, tenang aja. Kalau saya mah nggak bakal ada yang bisa ganggu saya. Pikirin diri Anda saja. Ya udah, setelah masuk, saya udah mau cabut juga. Saya harus geledah gudang ini. Saya yakin pasti masih ada petunjuk tempat yang bisa jadi tempat pelarian Pak Broto. Lah, itu si Daus. Ngapain dia di sini? Wih, Daus. Pagi-pagi begini udah rajin ke gudang orang. Lagi cari barang sisa atau lagi kerja bakti? Oh, kamu kirain siapa? Ya, saya cuma mau pastiin gak ada barang saya yang ketinggalan.
sebelum polisi datang gerebek tempat ini sebentar lagi. Polisi? Kamu kan informan mereka sekarang. Kenapa nggak nunggu mereka aja? Ya, bukan urusan kamu tuh. Mending kamu pergi dari sini sebelum tim buzzer datang. Kalau kamu ketangkap di sini, bos kamu gak bakal bisa bantu banyak pasti. Pak Broto nitip pesan kepada saya. Dia bilang, jaga gudang ini baik-baik. Dan kalau saya lihat pengkhianat kamu lagi nacak-nacak asetnya, dia bilang, saya bebas ngelakuin apa aja. Oh, sekarang saya paham. Ternyata kamu ya sama bos kamu yang jadi tiket emas Pak Broto buat keluar dari kota ini, buat kabur dari pencarian polisi. Di mana kamu sembunyiin si tikus tua itu sekarang? Sembunyiin? Pak Broto itu bukan anak kecil yang perlu saya umpetin di bawah tepian. Dia punya sayap, Daus. Dan saat ini, dia mungkin udah terbang jauh di atas kepala kamu yang perlu lumpur itu. Jangan main teka-teki sama saya. Kamu tahu kan polisi lagi nyisir semua jalur. Kalau kamu ketahuan bantu pelarian buronan kelas kakap, bos kamu pun gak bakal selamat. Polisi? Mereka kesini karena kamu yang kasih info salah semalam kan? Polisi itu cuman alat buat kamu, tapi buat kami, mereka gangguan kecil yang bisa diatur. Kasih tahu saya di mana dia, pelabuhan mana, atau bandara mana. Kamu itu udah ndak ada harganya, Daus. Pak Broto nitip pesan. Katanya, makasih udah jadi umpan yang bagus di hutan rawa semalam. Polisi sibuk sama kamu. Dia sibuk sama kopernya. Adil kan? Kurang ajar. Jadi dia beneran udah berhasil pergi jauh. Kamu udah telat buat kamu jadi pahlawan. Kamu pernah jadi orang kepercayaan yang akhirnya dibuang kayak sampah. Satu hal lagi, Daus. Jangan coba-coba laporin plat nomor mobil saya atau ganggu dan ilaj. Kalau sampai saya lihat muka kamu di sekitaran sini pas polisi udah pergi, saya gak bakal cuman kasih salam lewat omongan. Saya bakal pastiin kamu bakal nyusul dengan bang gampang yang kamu sudah habisin itu. Hah? Kamu ngancam saya? Bukan ancaman, itu janji. Nikmati sisa-sisa hari kamu jadi informan polisi yang gadar sebelum Pak Broto mutusin buat beresin sisa-sisa pengkhianatannya dari jauh. Kalian pikir ini aman? Pak Broto boleh kabur. Saya bakal bikin kalian semua gak bisa tidur nyenyak.